Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sudah membersihkan kelasnya? Sudah. Ya, sekarang silakan rapikan tempat duduk dan keluarkan alat tulisnya. Keluarkan alat tulisnya. Ya. Sekarang kita akan belajar matematika. Namun sebelumnya, agar kita lebih mencintai tanah air kita, mencintai bangsa kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Adapun tujuan daripada pembelajaran matematika ini adalah temanya adalah operasi hitung, campuran, pecahan, dan desimal. Tujuannya adalah anak-anak bisa memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, pecahan, dan desimal yang melibatkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelumnya, mari kita membangkitkan semangat kita, membangkitkan motivasi kita akan belajar lebih giat lagi. Siap? Siap! Siap? Siap! Semangat? Semangat! Semangat? Semangat! Mari kita bangkitkan semangat kita. Berkebinaan, gotong royong mandiri,
dong campuran? Nasi. Cara-cara atau teknik-teknik langkah-langkah di dalam penyelesaian operasi hitung campuran masih ingat ya? Nasi. Yang pertama, di tanda yang paling atas adalah tanda Huruf. kemudian di tanda yang kedua adalah Kali dan kaki. tanda yang terakhir adalah apa artinya? Dan pengurangan. Ya, apa artinya tanda ini mana? Tanda pertidan. Ya, tanda huruf dikerjakan Bagi awal. itu lebih dulu. Kemudian tanda kali dan tanda bagi itu dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan karena posisi daripada tanda kali dan tanda bagi itu lebih kuat dari penjumlahan dan sedangkan untuk penjumlahan dan pengurangan itu dikerjakan paling akhir ya karena posisinya paling rendah. Nah, sekali lagi untuk tanda kurung itu dikerjakan lebih kemudian kali dan bagi dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan sedangkan penjumlahan dan pengurangan sama posisinya jadi mana yang lebih dulu umpamanya penjumlahan ada di depan maka penjumlahan itulah yang dikerjakan lebih dulu nah sekarang kalau ya harus dikerjakan sendiri mana konsepnya Pak Guru mana permasalahannya ini nah di layar ada satu permasalahan di mana amati gambar di bawah ini. Sebulan yang lalu berat kucing adik 8,5 kg. 2 minggu kemudian naik lagi 0,75 kg. Namun kemarin turun 1,4/5 kg. Berapa berat kucing adik sekarang? Silakan kalian sekarang kerjakan sendiri-sendiri. Pak Guru kasih waktu 4 menit. Silakan. Kerjakan. Sudah, anak-anak? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang silakan ditukar hasil kerjamu dengan teman yang ada di sampingmu. Sudah? Sudah? Ditukar hasil kerjamu dengan teman yang ada di sampingmu. Silakan ditukar. Cepat. Cepat ditukar. Sudah? Sudah semuanya ditukar? Adakah perbedaan jawabanmu dengan temanmu? Ada? Oke.
dari hasil jawabanmu. Nah, sekarang untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan ini, silakan kalian menambah kelompok kalian menjadi 4 orang. Sudah? Adakah perbedaan di antara semua pekerjaanmu? Ada. Di antara kelompok teman-teman yang lain di dalam 4 orang ini? Ada. Adakah yang sama? Tidak. Ada? Tidak? Adakah yang sama? Ada yang sama, ada yang tidak sama. Oke. Untuk lebih memahami permasalahan ini, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Tahu LKPD? Tahu. Apa? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Di mana? Di dalam lembar kerja peserta didik ini ada permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama kelompokmu, yang nantinya kalian akan sampaikan di dalam kelas sehingga teman-temanmu tahu bahwa cara penyelesaian permasalahan itu dengan cara seperti yang kalian kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Namun sebelum mengerjakan LKPD ini, ada bahan ajar yang harus kalian pelajari. Ya, ada bahan ajar yang harus kalian pelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Oke, Pak Guru akan membagikan LKPD bersama bahan ajarnya ke masing-masing kelompok. Oke, silakan anak-anak sebelum masuk ke LKPD-nya, silakan dipelajari dulu bahan ajarnya. Dipelajari dulu bahan ajarnya, ya, karena contoh-contohnya ada di sana, sehingga nanti akan cepat menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Dipelajari dulu bahan ajarnya. Ya, silakan dipelajari bersama. Jangan dibuka LKPD-nya dulu. Ya, dipelajari dulu bahan ajarnya. Ya, silakan. Ya, ya. Ini apa ini? Penjumlahan, pengurangan, dan pecahan biasa. Sebelum ke sana, coba diperhatikan dulu video pembelajarannya ini. Ya, nanti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, untuk memahami permasalahan yang tadi, kalian akan dibimbing oleh video yang ada di pembelajaran ini. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik,
belajar tentang soal cerita operasi hitung campuran pecahan. Jadi ini ada soal cerita yang di situ ada operasi hitung campuran pecahannya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik yang hebat, pada pembelajaran Kak Citra sebelumnya ya, kalian sudah belajar tentang menghitung operasi hitung campuran pecahan ya, yang ada perkalian, ada pembagiannya, lalu ada pengurangan dan penjumlahannya. Nah, seperti pada bilangan caca, kunci untuk dapat menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pecahan adalah kemampuan kalian dalam memahami cerita dengan baik. Jadi kalau soal cerita kalian harus pahami dulu soalnya tersebut. Jika kamu dapat memahami soal cerita dengan baik, maka akan lebih mudah nih merumuskan kalimat matematika yang tepat atau cara mengerjakan soal cerita tersebut. Ingat ya, ada aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Aturan pengerjaan operasi hitung bentuk pecahan itu yang pertama kalian harus ubah menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Bisa pecahan biasa, desimal, atau campuran, atau persen. Nah, berikutnya kalian harus memperhatikan jika ada tanda kurung ya dalam operasi hitung itu, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Lalu setelah itu kali atau bagi, karena kali atau bagi ini lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka yang dikerjakan harus kali atau baginya terlebih dahulu. Kalau ada kali dan bagi karena sama-sama kuat, kalian kerjakan dari sebelah kiri. Lalu kalau penjumlahan dan pengurangan, nah itu juga dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Yang pasti kali dan bagi itu harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan juga. Nah, di sini Kak Citra punya contoh. Sinta mempunyai 2 pita berwarna merah yang panjangnya itu masing-masing 0,75 meter. Ia juga memiliki 3 pita berwarna putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter. Berapa meter? Kalimat matematikanya adalah panjang pita merah dikurangi panjang pita putih, karena yang dicari adalah selisihnya. Panjang pita merah itu adalah 2 dikali 0,75 ya. Lalu panjang pita putih adalah 3 pita dikali 1/4 meter. Yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 0,75 adalah 1,5. Lalu dikurangi 3 dikali 1 adalah 3/4. Nah, di sini 3/4 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. 3/4 pecahan desimalnya adalah 0,75. Ya, adik-adik harus ingat kalau 1/4 itu 0,25. Lalu 2/4 ya atau setengah itu 0,5 atau 0,50. Ya, 3/4 itu 0,75. 1,5 dikurangi 0,75 adalah 0,75. Jadi selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta ada 0,75 meter. Soal cerita berikutnya. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 1/2 kg. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa itu sebanyak 3/5 kg. Nah, berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Nah, di sini kalimat matematika penyelesaiannya adalah 1/2 ditambah 0,75. Mengapa ditambah? Karena ibu membeli lagi. Nah, setelah itu selesai, ternyata tepungnya itu sisa 3/5. Maka di sini kita kurangi 3/5 ya. Baru kita ubah nih semuanya ya adik-adik ya. 1/2 ditambah 0,75 dikurangi 3/5. Nah, kita ubah semuanya dalam bentuk pecahan desimal. 3/1/2 itu pecahannya adalah 3,5. Setengah itu kan 0,5. Berarti 3 ditambah 0,5 itu 3,5.
hitungannya tetap 3/5 kalau diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,6. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang penjumlahannya. 3,5 ditambah 0,75 itu adalah 4,25. Baru kita kurangi 0,6. Jawabnya adalah 3,65. Jadi tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue itu sebanyak 3,65 kilogram. Kali yang pertama 1,5, kali yang kedua 3/4 meter. Ia menggunting tali tersebut menjadi 9 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap tali hasil guntingannya tersebut? Berarti di sini penyelesaiannya kita tambahkan dulu ya. Kita kasih dalam kurung, kita tambahkan kedua utas tali tersebut, baru kita bagi 9. 1,5 ditambah 3/4 dibagi 9. Nah, kita ubah dalam pecahan desimal. 1,5 ditambah 3/4 itu 0,75 dibagi 9. 1,5 ditambah 0,75 adalah 2,2 menjadi pecahan biasa, menjadi 225/100 dibagi 9/1. Ya, kita umpamakan ini 9/1. Nah, kita balik nih bentuk perkalian. 225/100 dikali 1/9. Nah, di sini jawabnya adalah 225/900. Nah, 225/900 kalau dibagi menjadi pecahan desimal ya, 225 dibagi 900 diubah dalam pecahan desimal itu jawabnya 0,25. Jadi panjang setiap tali hasil guntingannya tersebut ada 0,25 meter. Adik-adik tentang soal cerita operasi hitung campuran pecahan. Nah, semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan, dan ketika kalian menghadapi soal cerita kalian harus membacanya dengan teliti. Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra, dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Tadi kalian sudah menonton video pembelajaran tentang soal cerita. Soal cerita itu adalah suatu permasalahan, sehingga di dalam konsep, di dalam LKPD-nya ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Bentuknya adalah soal cerita. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian harus berdiskusi dengan teman-temanmu dengan memperhatikan catatan-catatan yang ada. Kamu ambil dari video tersebut dan mempelajari bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan. Namun sebelumnya mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi sekali, tepuk semangat. Silakan kalian sekarang bersemangat di dalam berdiskusi bersama kelompokmu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Bahan ajarnya dipelajari dulu biar bisa dipahami lebih mantap. Ya, dipelajari dulu bahan ajarnya. Mana bahan ajarnya?
Jawabnya di sini, di bawah soalnya itu ya, di sini ya. Nah, di sini dijawab. Di sini jawab ini. Iya, ini dituliskan. Yang tadi itu. Permasalahannya kan pengalaman beberapa kali truk itu mengangkut untuk ini baru jawabannya yang ini di sini banyak perang campur ini sudah ini cara pertama cara keduanya juga terus sama ya. Tadi kesimpulannya cuma manfaatnya gimana tadi ini kesimpulan bagaimana kesimpulan kita dapat dari Dan setiap dengan 3 ini dijawab di sini ini dia ya ini dia yang ini kami ya terus kemudian yang ini ya silakan apa masalah gua ada cerita di sini iya
sama. Yang nomor 2 ini ya. Nah, ini. Ya. Ini bahan aja. Jadinya. Hati mami. Tulis di sini. Tulisnya yang rapi ya. Kami. Nah ini saya kami. Oke, silakan. Perhatikan. Perhatikan. Ya. Ini dia. Ini. Kemudian yang terakhirnya ini. Ya. Ya. Kami ini yang di sini. Ini yang di sini. Sama juga di dua-duanya ya. Kita dua-duanya ya. Nah, ini dia. Sama yang kalian ini sama dan bisa dipahami. Ini bisa dipahami. Ya, sebentar dulu. Jangan pikirkan ini adalah materi. Nah, ini sekarang ini buka LKP-nya. Ini dikerjakan sekarang. Nanti itu nanti. Ini dia. Nomor 2. Ini nomor 3-nya. Ini nomor 3-nya. Apa? Mana? Bisa main maka. Ini
Dari ini sampai sini. Sini. Tiga yang ini, empat yang ini. Udah bisa dipahami? Dua kali 25,5 dengan 2,55 kilogram. Nah, 1 dikurangi 2,55 sama dengan 48,45 kilogram. Jadi telur tersebut, telur jalan kaki yang masih utuh adalah 48,45 kilogram. Ya, harus memasukkannya ini sampai ini. Ya. Kan masing-masing ini ada soal. Nah, ini betul tambah lagi dengan yang ini. Yang ini, yang nomor satunya tambah lagi dengan yang ini. Ini nomor 2-nya dari sini sampai sama 5 ton dari sini sampai sini. Ya, coba ditulis ini. Yang ini ditulis. Ya, yang ini ada di bawahnya. Ayo, silakan.
Leve keterbatas kasih semuanya latihan. Nah, apa? Ini nomor apa ini? Ayo son. Ini nomor sekian nomor pilih kan? Nah, ini masalahnya nomor dulu. Iya cepat matanya dituliskan. Kan ini kesimpulannya kan ini ada. Oh, bagaimana kesimpulannya tadi di bawah sih? Di sini kan? Sama. Iya, kesimpulannya kan. Ya, kesimpulannya kan di sini, ya. Kesimpulannya di sini. Bagaimana kesimpulannya sama seperti tadi kan? Yang itu, ya. Iya. Kesimpulannya itu. Yang ini. Ini kesimpulannya. Yang ini. Ini
Ya. Ingat tulis namanya ya. Yang kaki itu. Nah. Ini nomor 2-nya. Nomor 3-nya yang ini. Ini. Nomor 4-nya, nomor 9-nya. Jangan itu kesimpulannya nomor 4-nya. Tidak barunya. Ini yang ya sudah, ada masalah. Dari sini. Nama kelompoknya ini ada. Nama kelompoknya itu ada. Cepat jadi dulu. Ini kelompok melon ya. Ya. Dulu. Cepat. Sudah selesai.
silakan ditutup lagi. Nanti akan ada presentasi dari teman-temanmu untuk menampilkan atau untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan tetap duduk berkelompok. Nanti kalau ada jawaban yang berselisih dengan kamu, boleh mengangkat tangan. Kelompok yang lain ya. Siap? Kelompok lain boleh mengangkat tangan. Siap? Siap. Kalau demikian, sekarang siapa yang siap maju untuk membacakan hasil diskusinya? Silakan kelompok jeruk. Sini, mana dikit? Teman-teman. Besaran suaranya. Coba yang lain yang perhatikan dulu. Coba yang lain yang perhatikan. Kelompok jeruk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Dibaca dulu soalnya. Sebuah model truk mengenali angkut bisa muat 7,5 ton beras. Jika beras yang diangkut dapat gerobak dan setiap truk dapat dengan 3-4 ton, berapa kali angkut truk tersebut? Tanya dulu. Berdasarkan cerita di atas, jangan soal di bawah apa masalah pada cerita tersebut? 2 kali 6 Dengar yang lain. Coba ini di permasalahan atau di cerita nomor 1 itu apa permasalahannya? Terus sama dengan 54/4. Bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan tersebut? yang lain perhatikan yang lain. 27/2 bagi 1 bagi 2 sama 27/2 bagi 2 bagi 3 sama dengan 2 setiap peti beratnya 25,1 kilogram. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata 5% belum disebut dalam peti yang masih utuh adalah berdasarkan cerita 1 di atas, kerjakan soal di bawah dengan benar. Apa masalah pada cerita tersebut? Ditanya tentang telur yang tersisa. Ada kode. Bagaimana air
Apa? Apa lagi tuh? Apel. Silakan kelompok apel. Maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok apel. Nomor 1. Cerita 1. Cerita 1. Sebuah mobil truk 5 kali angkut bisa memuat 7,5 ton beras. Jika beras yang diangkut ada 2 box dan setiap box terdapat 6 3/4 ton, berapa kali angkut truk tersebut untuk memindahkannya? Apa masalah pada cerita tersebut? Cerita tersebut masalahnya adalah ditanya berapa kali angkut truk tersebut untuk memindahkannya. Jawabannya adalah 2 kali 6 3/4 dibagi 7,5 dibagi 5. Bagaimana alternatif solusi pada cerita tersebut? Banyak beras 2 kali 6 3/4 sama dengan 2/1 dikali 27/4 sama dengan 54/4. Bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan tersebut? Daya angkut 7,5 bagi 5 sama dengan 1,5. Cara 1, 2 kali 6 3/4 sama dengan 7,5 bagi 5 sama dengan 2 kali 6,75 dibagi 75,5. 2 kali 6,75 sama dengan 13,5. 13,5 dibagi 7,5 sama dengan 13,5 dibagi 7,5 dibagi 5 sama dengan 1,5. 13,5 dibagi 1,5 sama dengan 9 kali angkut. Bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan dari penyelesaian masalah pada cerita 1? Kesimpulannya, cara menyelesaikannya lebih mudah dijadikan pecahan. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain belum yang ke cerita 2-nya? Ada? Pas? Oke. Silakan. Lanjut ke cerita 2. Cerita 2. Sebuah warung kelontong mempunyai persediaan telur sebanyak 2 peti. Setiap petinya beratnya 251/2 kg telur. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata 5% telur tersebut pecah. Telur dalam peti yang masih utuh adalah apa masalah pada cerita tersebut? Ditanya jumlah telur yang tersisa. Bagaimana alternatif solusi pada cerita tersebut? Ada 2 peti, setiap peti berisi 25 1/2 kg. 25 1/2 kg sama dengan 25,5 kg telur yang pecah. Bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan tersebut? 25 1/2 sama dengan 25,5. 2 kali 25,5 kg sama dengan 2 kali 25,5. 5%
2 kali 25,5 sama dengan 51 kg. 5% dikali 51 sama dengan 0,05 dikali 5 sama dengan 2,55 kg. 51 dikurangi 2,55 sama dengan 48,45 kg. Kesimpulannya cara menyelesaikannya lebih mudah dijadikan pecahan. Ada? Sagan dari kelompok lain? Ada? Ada? Oke, berarti jawaban kalian hampir sama atau mirip dengan jawaban dari kelompok apa? Kelompok apel. Ya, silakan duduk kembali kelompok apel. Nah, anak-anakku, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kesimpulan bahwa pemecahan masalah yang ada pada RKPD tersebut, kesimpulannya adalah diubah dengan cara pecahan, ya. Nah, sekarang anak-anak silakan dikumpulkan hasil RKPD-nya atau digantung di atas sana. Ada tempat kandungannya, silakan. Boleh. Digantung di sana. Ya. Itu di paku itu. Ya, ya. Dan kita sudah mempelajari operasi hitung campuran, pecahan dan desimal. Sekarang Pak Guru bagikan lembar evaluasinya. Ya, lengkap dengan lembar jawaban sudah disediakan di sini. Kalian menjawab yang di sini masing-masing mana? Ya. Cepat. Sekarang dah. Jadi, ambil pekerjaan temannya. Jadi yang maju, yang lain diam. Kemudian yang ini silakan ambil pekerjaan temannya. Kemudian yang di sana silakan ambil pekerjaan temannya. Diam. Yang lain diam. Gerak.
semula. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anakku semuanya, kalian sudah menyelesaikan soal terkait dengan operasi hitung campuran pecahan desimal. Hasilnya nanti akan Pak Guru bagikan setelah Pak Guru periksa. Dan untuk hari ini pelajaran kita tutup. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya dengan operasi hitung campuran pecahan desimal dan persen untuk pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.